Ya, berita di kali ini kan kita akan menyaksikan ya, bahwa Mas Yofi sebagaimana kita tahu direkrut oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi staf khusus presiden di dalam bidang industri kreatif. Ya, hal ini pasti menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan kahitnanya gitu ya. Ya, meskipun memang seperti yang diutarakan oleh Mas Hedi Yunus yang salah satu vokalis ikonik di Kahitna. Jadi Kahitna itu memang sudah terbiasa dengan kesibukan personilnya masing-masing. Dan itu terbukti dalam beberapa show-nya Kahitna sudah berjalan tanpa Mas Yofi ya. Bahkan ada satu gitaris additional tambahan selain Andri. Eh, Memang cukup dimaklumi bahwa pasti megang jabatan tertentu akan membutuhkan effort dan waktu yang cukup untuk melaksanakannya gitu ya. Dan begitu juga dengan Mas Yopi-nya. Tetapi for your information bahwa staf khusus presiden itu kan sebetulnya dia menjalankan tugas yang diberikan dari presiden. Jadi ibaratnya si staf khusus ini sesuai dengan arahan presiden, misalkan Presiden Prabowo memerintahkan Mas Yofi untuk menjalankan langkah A gitu kan dengan bidang terkait yaitu industri kreatif gitu. Nah, Mas Yofi ini dia bertugasnya uh, berkoordinasi dengan badan atau kementerian atau lembaga-lembaga terkait dengan industri kreatif itu sendiri gitu ya. Jadi memang uh, nampaknya dalam beberapa show ke depan kita mungkin akan jarang melihat Mas Yofi dengan Kahitna gitu. Meskipun begitu Kahitna tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bagi gue sih sebetulnya Mas Yofi itu merupakan salah satu atau mungkin bahkan pencipta lagu cinta terbaik di negara ini gitu ya. Melebihi Ahmad Dhani, gue mengakui itu, meskipun gue adalah fans berat dari Dewa 19 ya. Gue mengakui itu, karena ia dari segi liriknya itu Yofi lebih ini ya, lebih puitis katakanlah gitu. Kalau Dhani itu lebih blak-blakan ya, lebih blak-blakan kayak gitu. Itu perbedaan mereka berdua. Namun yang yang nggak dimiliki oleh Dani itu dari Mas Yofi adalah konsistensinya gini. Konsistensinya bersama Kahitna dan meskipun ada Yofi and Nuno, tapi dan terus menjalankan hal itu dengan manajemen dengan artis-artis lainnya gitu. Nah ini uh, konsistensi ini yang jarang atau mungkin nggak begitu ditemukan di dalam diri Ahmad Dhani ya. Ya dengan kesibukan beliau menjadi staf khusus presiden sehingga atau utusan ya, ya bisa dikatakan utusan lah staf khusus itu. Jadi staf khusus presiden itu atau utusan presiden itu dia bertanggung jawab ke presiden melalui sekretaris kabinet ya. Ya dan bertanggung jawab menjalankan apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Memang kehadiran Mas Yofi ini pada beberapa waktu lalu ke rumah Presiden sudah diprediksi bakal ada jabatan yang dipegang oleh Mas Yofi dan ternyata itu adalah staf khusus Presiden ya. Semoga memang Mas Yofi bisa lancar dalam menjalankan tugasnya. Semoga juga tetap bisa berbagi waktu untuk show-nya dengan Kahitna gitu ya. Dan gue sendiri feel-nya tanpa Mas Yofi itu ketika kalau Kahitna show itu memang beda ya. Meskipun biasanya yang jadi pusat perhatiannya itu adalah vokalis gitu ya. Tetapi karena terkenalnya Mas Yofi atau dikenal halayaknya itu adalah Mas Yofi, jadi memang Mas Yofi itu bagian penting juga kalau ketika Kahitna itu show gitu. Dan yang membedakan itu adalah petikan dari pianonya itu memang khas gitu. Nah, kekhasannya itu yang pasti terasa oleh beberapa soulmate ketika Kahitna itu show. Jangankan ketika Mas Yofi tidak ada. Pada waktu almarhum Carlos Sabah saja masih ini ya, masih ada. Gue pernah menyaksikan pada waktu itu konser Kahitna itu tidak ada Hedi Yunus ya, masih feel-nya beda juga gitu ya. Di Mas Yofi ini memang harusnya bisa berada di Kahitna dan terus-menerus menjalankan show-nya bersama Kahitna di samping menjalankan tugasnya sebagai staf khusus presiden. Ya, nah ini satu lagi ya yang mungkin tidak ada dalam diri Dani itu adalah selain konsistensinya adalah
spontanitasnya dalam menciptakan lagu tetapi berkualitas. Mas Yofi pernah berkali-kali diuji oleh beberapa rekannya seperti almarhum Carlo, kemudian Hedi Yunus, mencoba untuk menciptakan lagu dari apa yang dilihatnya dalam perjalanan di angkot dan jadilah sebuah lagu. Gue lupa judulnya apa itu. Seandainya aku bisa terbang atau apa gue lupa ya. Dan pada suatu acara pernah ditantang lagi, di-challenge lagi Mas Yofi itu menciptakan sebuah lagu dan ternyata jadi juga gitu kan. Di panggungnya loh, di panggungnya dengan kuncinya liriknya langsung jadi hanya beberapa menit gitu. Nah, itulah salah satu kehebatan yang dimiliki oleh Mas Yofi yang mungkin tidak ada dalam diri Dani. Tapi ya setiap orang plus minus ya. Ada seorang si A mengeluarkan potensi A tapi nggak memiliki yang B. Setiap orang yang satu memiliki B tapi nggak punya yang A ya. Itu saling melengkapi aja. Hey, ya kita berharap aja semoga Mas Yopi lancar menjalankan tugasnya sebagai staf khusus kepresidenan di masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Yang uniknya nih, yang uniknya Mas Yopi itu salah satu pendukung dari Pak Jokowi pada waktu Pilpres 2014, pada waktu pemilu 2014. Bahkan gue tuh sempat memposting di Facebook itu langsung kepada Mas Yopi, meskipun gue ini salah satu pengagum Kahitna juga, tapi meskipun Mas Yopi berbeda dengan saya, tapi tetap yang saya cintai adalah karyanya. Gitu. Dan sekarang dia berada di kubunya Pak Prabowo, dikasih jabatan oleh Presiden Prabowo, ya itu adalah hal yang bagus karena memang mereka berdua Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah gak bisa dipisahkan. Dan penunjukan Mas Yopi memang sangat tepat. Dia itu figur yang gue bilang serba bisa dalam hal seni. Serba bisa yang kompeten banget lah dalam bidangnya itu. Dibalik dengan jiwa bermusiknya yang luar biasa gitu. Ya semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik Mas Yofi. Semoga lancar juga, semoga memang dipertahankan. Tetapi juga semoga secepatnya juga bisa kembali ke panggung bersama Kahitna. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.